panggil Pak Hadril dengan pantun. Burung cendrawasih berwarna-warni. Terima kasih Pak Hadril sudah hadir di sini. Assalamualaikum Pak Hadril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bauti. Adil satu kelas dengan Bu Indah ya Pak Adil ya. Iya, Berarti bisa kita tinggal Pak ini ya. iya Ustadz ditinggal aja Ustadz biar Pak Hadril sama Bu Indah aja. Ini kan perlu perlu Pak Ustadz Perlu untuk Pak Yang Ustadz. nah, apa aja, moderator aja lah. ya, ya Bu Indah selamat. Wah, Bu Gesti menyenangkan. tidak ya ditampilkan Bu Pak Gesti. Fadril, terima kasih. Bu Gesti ditampilkan Iya. apanya PPT-nya Bu Oh Gesti. iya Ustadz ya. Iya, Kita ulang lagi diskusi-diskusi Bu Indah Iya. untuk memantapkan pemahaman ayat ini. Begini Bu Indah, Ya. di PPT tadi ditulis tanda KKP adalah waw sukun alif, ciri KKP. Saya terus terang saja, secara konsepsional, saya belum mau menerima sampai sekarang. Ya, ini terbuka aja nih, baik dalam hati saya, pikiran saya, yang tertulis ciri KKP waw sukun alif, secara keilmuan, saya belum bisa menerima. Ya, karena apa? Umpamanya ini kalau KKL kan merupakan pelaku apa nih Bu? Hum. Dengan waw sukun alif tuh pakai L-nya hum. Kalau ini untuk KKP tanda pelaku apa ini? Nah, di sini waw sukun alif juga. Antum. Nah, Antum. Ya. Jadi begini, saya ada teori dulu yang pernah disampaikan oleh Pak Ustadz. Apakah kita lupa atau bagaimana? Bahwa KKP itu berasal atau turunan dari KKSAD. Saya sebenarnya secara konsepsional itu lebih pas kalimat itu dimasukkan daripada membuat ciri KKP waw sukun alif yang ditulis di sini. Ini saya yang berkata-kata memang sudah beberapa kali dari presentasi sebelum-sebelumnya sudah sering muncul, dan mungkin di kelas kita juga sudah melakukan argumentasi juga, tapi mungkin di forum ini di hadapan Buya, secara konsepsional saya terus terang aja belum bisa menerima. Kenapa Oke. kita memakai turunan KKSAD? Mungkin ini Oke, ya. ini kan disebut juga nih Pak Adil. Ya. KKP berasal dari kasar disebut ini. Dari disebut ini. Oh, udah Kan sebut. berasal udah disebut ini. Tu'iddu. Tu'iddu juga diuraikan berasal dari tu'diduna kan. Bukan hanya KKSAD tapi huruf kembarnya juga disebutkan. Nah, cuman kembali ke KKP. KKP itu kan kita kelompokkan 3 ya. Kelompok pola fa'ala, kelompok pola non alif dan kelompok alif ya. Nah, jadi kalau kelompok non alif berarti tidak disebutkan alifnya. Mungkin teman-teman mungkin apaan. Sekarang mungkin kita ingatkan kalau kelompok alif kita sebutkan alif. Nah, ini kan kelompok alif ini. Ya, nanti lain kali kita sebutkan cirinya ini merupakan cirinya juga karena dia kelompok alif. Nah, wasukunnya tetap di bawah, wasukun alif tetap di bawah Pak cirinya. Karena memang itu cirinya. Nah, ini main kelompoknya aja Pak. Kalau misalnya qatilu kan nggak ada alifnya. Kalau dia alif dimasukkan tadi jadi syarat nanti qatilu nggak KKP jadinya kan. Jadi Iya. mungkin kelompok alif kita sebutkan alifnya, kalau kelompok non alif kita tidak sebutkan, tapi kita pindah ke belakangnya aja. Karena huruf kasarnya kan sudah dibuang Pak Del. Iya. Nah, jadi mungkin kita lihat kalau pendapat Pak itu untuk kelompok alif oke. Nah, itu kelompok alif ya, dan kelompok fa'ala. Kalau fa'ala kan pakai alif penolong, yaitu Pak Del ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi nanti untuk berikutnya yang kelompok alif kita sebut alifnya, tapi kelompok yang tidak alif tidak disebutkan alifnya, karena dia tidak punya alif. Jadi yang saya kritik ini mengenai waw sukun alif di belakangnya ini Pak Ustadz. Ya itu memang cirinya Pak Del. Ini yang mengganjal pikiran saya. Jangan mengganjal Pak Del kan. Cuma bedanya
Sama kata amanu, aminu. Kan sama-sama waw sukun alif belakangnya Pak dia. Hmm. Satu KKP, satu KKL. Hmm. Nah, kalau Jamak begitu Pak Adil. Itu ya, jamak. Tanda jamak. Waw sukun alif itu jamak. Nunnya Dapat dibuang kan? langsung. Nunnya itu dibuang. Aiduna gitu. Yaiduna, taiduna. Nunnya dibuang. Pada waw sukun alif. Ya, ganti alif kan. ya, itu dibuang ya. Tapi begini, secara penulisan ini, secara penulisan di sini, waw sukun alif adalah merupakan ciri Iya, KKP. memang ciri KKP dia Pak dia. Jadi tapi kalau ini bahasanya udah jelas nih, berasal Tapi dari dilengkapi dengan KKP berasal dari KKSAD. Itu tambahnya, maka kita tambahkan. Kalau cuma waw sukun alif, ya, tanpa diuraikan dengan KKSAD-nya, dia bisa jadi KKL kan. Tapi karena diuraikan KKP berasal dari KKSAD, nah, diuraikan, lalu di belakangnya na ganti alif. Nah itu jadinya, jadi waw sukun alif itu adalah akibat na dibuang diganti alif. Nah, itu yang membedakan dia dengan KKP. Sekarang begini, Bu Indah. Ya. Begini, sebelum ini yakin sebagai KKP, kita kan memikirkan apakah KKL atau KKSAD sendiri. Bagaimana secara analisa menyingkirkan ini, Bukan KKL bukan ya. KKL ya, dan ini bukan KKSAD. Bagaimana? Ini Bu Ina, diharkan urut keduanya ini, Ya. di ain ini. Kalau kita curigai dia itu KKL, Ya curiga Bu Ina, masa kurang curiga ya? jangan curiga. kenapa enggak KKL? Nah, Ya, kalau analisa. KKL dengan pelakunya hum, maka harokat dari ain itu harus fathah dengan pola af'il. Itu Pak De. Dia a'addu, Pak Hadril. A'addu, ya. Kemudian a'addu. Terus kalau Ya. kita mungkin apakah itu dia pola fa'ala? Kalau pola fa'ala, maka tasdid itu harus ada di akar kata kedua. Tidak di akar kata ketiga itu. Mantap. Jadi kalau pola fa'ala kita dari hum dia menjadi addadu gitu. A'adu ya. Ya, Apalah. addadu jadi addadu dia gitu kan. Jadi tasdid itu harus berada di akar kata kedua, bukan di huruf yang ketiga itu. Nah, kemudian kalau kita apakah dia itu bukan kata kerja apa ya? KKSAD. Kalau KKSAD dia bisa jadi itu aja kemungkinan. Tanpa wasukan alif pada pelaku ana jadinya kan kalau KKSAD. Iya, pelaku ana ini ya. Itu. A'iddu. Kemungkinan ya. Ya, kemungkinan. Jadi di sini memang dia tadi itu karena turunan dari KKSAD, jadi waw sukun alif itu dari waw sukun na. Kemudian kalau dia KKP juga waw sukun na dari KKP itu menunjukkan dia pelakunya. Pelakunya dia antum. Antum. Jadi begini Bu Indah. Ya. Berarti begini. Kalau ada peserta nanti presentasi, kalau ketemu KKP, saya akan pasti menanyakan bagaimana menyingkirkan itu KKL, bagaimana itu menyingkirkan KKSAD. Itu pertanyaan yang akan selalu saya tanya nanti. Yang harus disingkirkan itu KKSAD Pak Hadil ya, bukan enggak ada. Itu yang pertama sekali itu akar kata keduanya itu kalau KKL patah, kalau KSAD, kalau KKP kasrah itu ciri utamanya itu. Ya. Oke, jadi untuk ini kita tinggalkan, kita terima. Terus sekarang masuk yang ke ini. Kita ketemu yang kata-kata istatotum. Ya. Itu bentuknya apa Ibu Indah? Bentuknya KKL. Tanda KKL-nya? Tanda KKL-nya tum di akhir kata. Kemudian pelakunya itu antum, akar katanya
to'a dari to'a dan polanya istaf'ala. Sekarang begini. Bagaimana cara mencari akar kata yang kata yang nampak dengan istata'tu itu? Bagaimana cara teknis atau metode untuk mencari akar katanya? Bagaimana Ibu Indah menyampaikan kepada kami? Ya, akan coba saya narasikan ya Pak Hadril ya. Ya, Cara mencari akar kata dari istata'tum itu ya. pertama kita buang dulu ciri KKL-nya tum. Nah, jadi tinggallah ista. Kemudian keduanya kita buang juga huruf polanya yaitu istaf'ala, jadi Ista. dibuang istanya. Jadi Istanya. tinggallah to. Jadi tersisalah huruf to dan a. Sedangkan untuk akar kata itu minimal terdiri dari 3 huruf. Dalam KKL pola istaf'ala huruf akar kata ta itu pola huruf ta itu di dalam KKL pola istaf'ala huruf akar kata ta setelahnya itu harus sukun. Nah, dalam kata istata'tum ini huruf akar kata pertamanya ternyata dia fathah tapi tidak sukun. Nah, kan harusnya dia sukun tapi ternyata dia fathah. Nah, ini memungkinkan adanya pemberian harokat dari akar kata setelahnya, yaitu akar kata kedua itu. Dan huruf yang mempunyai karakter yang bisa berubah bentuk, bisa berpindah harokat, dan bisa hilang itu adalah huruf sia. Jadi dicurigai bahwa ada Jangan huruf curiga, Bu. Jangan curiga, Bu. Oh, jangan curiga ya Pak ya. Jadi dimungkinkan. Tunggu dulu Bu Indah, tunggu. Sebelum Bu Indah lanjut, nanti mungkin belum sekat dulu ya. Kalau Ini kayaknya begitu, soal bocor ini kayaknya. kalau begitu, tumnya sudah dibuang, Ya, istanya sudah dibuang, tinggal hanya 2 huruf. To'a. Oh, Itu. Secara teori dalam modul, apakah ada kaidah-kaidah? belum. belum ada Pak Oh. Hadril yang ada di kamus itu khusus untuk pola fa'ala. Ya, jadi ini mungkin kita raba-raba. Jadi aslinya kita coba dulu. Ini saya tadi tambahin dikit ya. Ini pertama kali bisa kita coba pola ifta'ala. Ya. Akar kata sata'a. Ini awal dulu Pak. Kan ifta'ala ya. Ifta'ala, ifta'alu, ifta'altum ya. Jadi ifta'altum, istata'tum. Kita anggap dia polanya ifta'ala. Sata'a. Ya. Kita buka kamus sata'a dulu. Ini sampai ke yang baru nanti ya. Kita buka sata'a. Sata'a itu di kamus ada, tapi ifta'alanya nggak ada. Di kamus Mahmud Yunus. Ya, ini awal-awalnya Pak Del ya. Ya. Coba di mana di Munamir saya coba buka. Sata'a. Nanti di kelas baru bisa diikutin ya. Apa yang di baru ini siapa nih? Supaya saya lihat yang baru-baru dulu ya. Apa? Di pusat sekarang kan kamus Munawir dilihat pusat. Ya kita Munamir. Mahmud Yunus nggak ada. Ya. Kita coba di Munamir kata sata'a. Tanggap pola ifta'ala. Sata'a ya. Ya. Sata'a. Sata'a di Munamir. Sata'a ada. Nah, saya ambil pola ifta'alanya. Ya, pola Nggak ada. Pola ifta'ala nggak ada. Ada. Jadi pola ifta'alanya nggak ada. Sata'a itu artinya bersinar, terang. Ya, memancar. Pola ifta'ala nggak ada. Nah, jadi nggak ada pola ifta'alanya. Kalau kita anggap sata'a. Nah, jadi sekarang kalau gitu sim dan ta berurutan ini. Berarti kita anggap di pola istaf'ala dulu ya. Iya. Oke, tinggal toa dan ain. Ya. Ini kaidahnya belum ada. Teman kita bisa meraba-raba. Kita anggap pola poin 2, 3, 4. Tuh full dan fill. Full fill berarti tengah namanya apa berarti ya tengah. Ya. Jadi bisa ta'a, tawa'a, taya'a. Jadi aslinya ketemulah tawa'a tadi. Aslinya adalah istatwa'tum. Istawa'tum ya, istawa'tum. Istatwa'tum. Ya, istawa'tum ya. Istatwa'tum. Istawa'tum.
waktum. Waktum. Ya, Ya. jadi wawa tadi sekali lagi huruf sia sifatnya dia nggak tegaan ya, sensitif dia. Karena ta sukun di depan, nah, dia menyerahkan harkatnya ke ta, lalu dia menghilang. Jadi istata'tum. Nah, gitu ceritanya tuh Pak Der. Jadi gini Pak Ustadz. Jadi kalau yang ditampilkan Bu Indah ini akar kata ta, ata, a, gitu, kaidah Ya. sia, poin 2. Ini kan untuk pola fa'ala, bukan pola istaf'ala. Makanya ini saya saya protes, saya kritisi. Pak Hadril, Pak Saya, Hadril, hmm, Pak Hadril, kalau saya tadi tuh mencarinya kembali ke pola istaf'ala itu karena kan di akar kata kedua itu ada huruf sia, di mana Ya. huruf sia itu kemudian memberikan harokat Harkat. kepada to Ta. itu, nah, ya, kan? ya, Nah, ya. jadi kita mencari apakah dia huruf kedua itu huruf sia itu apakah ada alif, waw dan ya itu dengan metode try and learn. Ya. Dengan try and learn kita lihat di kamus di Munawir halaman 871 itu kita temukan bahwa dia tua. Wah. Iya, iya. Jadi kita sudah tahu bahwa setelah to itu adalah wa. Jadi to, wa dan yang ketiganya a. Nah, bila kita masukkan ke dalam rumus tadi, ya, jadi seperti Ustadz tadi bilang, jadi istatwa'tum. Nah, jadi karena kebaikan dari huruf sia tadi yang memberikan harokat kepada to, kemudian jadi Dia menghilang. isto, kemudian wa-nya menghilang menjadi istatoktum. Nah, dengan begitu terbukti sudah bahwa dari ada akar kedua yang merupakan huruf sia dan setelah try and learn dia adalah waw. Jadi Nah, dia menghilang tuh Pak Der karena 2 sukun Pak Der ya. Jadi kan Ya, istau. Jadi wawnya sukun, Istau. a-nya sukun. Jadi dia ya, hilang. dari towa'a tadi kita kembalikan lagi ke kaidah satu huruf sia poin kedua Poin di dua mana menjadi ta. huruf Tawa waw juga. dan dia Tawa nggak ada juga di kamus Bu Indah ya. Tawa nggak ada, yang ada ta. gitu. Jadi Bu Indah, Itu Pak Adril. jadi Bu Indah, Ya. di dalam modul ini harus ditambah satu lagi kaidah. Ini kaidah kan kaidah 11 sampai 9. Ditambah jadi satu lagi menjadi kaidah 10. Penemunya adalah Pak Hadril Busudin. Oke, itu analog. Karena ya terus terang aja yang Bu Ida tulis ini pola fa'ala ini. Ya, betul. Fa'ala. Untuk akar kata. Untuk akar kata. Ya, untuk akar kata. Ini kan cerita kita kan diskusi akar kata. Ya. Karena Pak Hadril, karena kalau akar kata di kamus selalu polanya fa'ala. Nah, kan ini yang kita temui di konteks ini adalah polanya istaf'ala. Ya. Bagaimana mencarinya? Nah, dengan cara seperti tadi, dengan try and learn gitu. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus dari dengan pelaku antum dari pola istaf'ala tadi. Setelah kita dapat akar katanya to'a itu. Ya. Jadi kan kalau dia huwa juga, huwa dengan pola istaf'ala, huwa istato'a gitu kan. Istato'a gitu. Istato'a gitu. Istato'a. Di huna baru istata'na gitu ya. Nah, istato'na kemudian istato'tum. Jadi kan terbukti Pak Hadril. Ya. Jadi saya teringat ini Bu Indah. Saya kan selalu dianut terus oleh Bu Riri ini. Ya. Bu Riri, kata Bu Riri, Kaidah 10. Pak Hadril belum menemukan kaidah 10 katanya. Sekarang saya temukan kaidah yang 10. Kan kepada Bu Riri, ini konsep saya lagi ini kaidah 10. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang penting Pak dia yang apa tadi yang sudah kita punya 9 kaidah bisa membantu untuk mencari yang lain-lainnya, pola-pola lain. Iya, alhamdulillah. Ya. Memang terus terang aja kita terbantu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Lanjut Bu Gusti. Sekarang pertanyaan lanjut. Quwwatin. Ini termasuk huruf sia belakang nih, Pak. Bagaimana Bu Indah mencari akar katanya?
untuk kuatin ini mencari akar katanya dengan kita membuang dulu huruf atau ciri daripada kata benda itu, yaitu tamarbutuh dan tanwin itu. Kemudian tersisalah dia huruf ku dan wa. Nah, huruf waw yang bertanda tasdid itu menunjukkan adanya dua huruf sia, dan untuk menentukan apakah huruf sia dan huruf wa dan satunya wa juga kan. Dan terus untuk menentukan apakah waw pada akar ketiga tersebut apakah dia alif, waw dan ya itu, maka kita kembali dengan metode try and learn yang diajarkan Ustadz itu. Nah, kemudian kita cari di kamus bahwa di halaman Mahmud Yunus halaman 362 itu ditemukan bahwa huruf sia itu adalah kowiya. Jadi akar kata yang ketiga itu adalah ya. Nah, yang artinya kuat. Kalau kawawa kecil kemungkinan ya. Ya. Ada kawawa ya, tapi kawa kecil kemungkinan. Nah, Rusia 2 itu jarang yang dua berurutan yang sama. Jadi kalau hayya itu pada ya. Jadi ini juga teori kita, kalau tinggal kaf satu, kita dalam teori kita kan katanya adalah wakaya, afala. Tapi khusus yang ini, yang umumnya ini kata benda Pak Dio ya. Umumnya kata kerja ini kata benda, tidak ada dia dalam bentuk kata kerja. Saya sudah periksa, dia tidak ada dalam kata kerja, semua dalam kata benda Pak Dio. Jadi kalau kaf ini satu yang tasdik ini, berarti akan katanya kawiya. Ya, ya. Tapi sayangnya Bu Indah nggak mau nulis kaidah yang mana yang dipakai. Nah, belum ada kaidah Pak. Tadi mungkin Bu Indah ngarang-ngarang kaidah. Ada kaidah. Belum ada. Ini dia apa aja. Saya mencari-cari Pak Adril. Soalnya ada tadi ucapan Bu Indah ada menyebut try and learn. Ku yakin tadi di waw dan ya-nya itu Pak. Iya, kita Waw tasdik itu bisa kawawa, bisa kawaya. Iya. Di situ try and learn-nya Pak. Iya. Mestinya ini terpikir begini kan bisa kaidah juga. Ya, Pak Dir. Kan saya bilang Pak Dir. Kaidah Rusia itu yang aslinya itu bisa lebih 70 Pak Dir. 70 lebih. Nah, kalau kita adop ke 70 itu, nggak jadi kita menganalisa ayat itu Pak Dir. Jadi kalau yang 9 tadi, dengan modal yang 9 tadi, bisa kita coba menganalogkan dengan yang ada. Iya, saya lihat itu dengan metode Al-Hasani ini khususnya untuk huruf sia itu memang the best Buya, karena kalau pada metode lain itu santrinya tuh lebih pada menghafal. Ya betul. Iya, kalau di sini ulik-uliknya hebat banget Buya. Jadi asal usulnya itu tahu. Jadi tanpa kamus juga untuk kita udah tahu bahwa ini asal hurufnya itu ini gitu. Ya. Terima kasih Buya. Yang paling penting Bu Indah, tiga sifat Rusia. Dia bisa menghilang, dia bisa berubah, dan bisa melebur. 3 itu yang jadi kunci kita. Insya Allah, terima kasih. Ini kan dari ya berubah jadi wow. Lebih-lebih kalau diskusi malam di GJM ya Bu Indah ya. Makin hangat, nggak terasa. Mbak Uti menyebutkan apa istilahnya? Udah waktunya? Udah pantas. Udah pantas. Padahal saya dengan Bu Indah masih ngeyel-ngeyel juga. Oke, lanjut. Lanjut Bu Gesti. Lanjut. Ini ketemu lagi nih. Ribatil hail. Ya. Ini kan kita ketemu dengan ribatin. Ya kan? Itu polanya kan fi'alun kan gitu toh. Ya. Setahu Bu Indah kalau ketemu dengan pola kata benda fi'alun kan 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan apa saja? Coba itu sebutkan dulu. Kemungkinan apa saja?
yang ada 3 kemungkinan. Mungkin maksud pertanyaan saya udah mengerti Bu Indah. Sudah. Nah, dengan pola Pertama apa, Bu fi'alun Indah? 3 Pertama, kemungkinan. pertama dia tunggal pola Ya, pola fa'ala. fa'ala. Kemudian yang kedua, Apa ya? jamak pola fa'ala. 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 Kemudian yang ketiga, tunggal pola fa'ala. Ikatan. Fa'ala. Ya, juga itu. Ya. Ah, kan itu Bu Indah, 3 itu kan. 3 ya. Sekarang muncul pertanyaan saya. Andaikan saya tidak setuju pola kata kerjanya itu fa'ala, tapi saya lebih memilih pola fa'ala. Bagaimana kira-kira menurut pendapat Bu Indah? Kampus saya, Bu Indah. Ya. Buka kamus. Di kampus ada itu. 66. Kemudian Kalau dia apakah ada pola fa'ala di dalam kamus? ada, Saya lihat ada. ada. Makanya saya belum seutuhnya menerima ini pola fa'ala. Oke. Kalau pola fa'ala artinya kan tetap berada, tetap Ya. itu ya. Ya, jadi kalau kita kenapa diambil ini pola fa'alanya itu kita lihat dulu dengan 466. Jadi dengan artinya itu dengan Ya, fa'ala itu pelakunya huwa itu dia mengikat. Jadi kalau dia mengikat KBKK-nya itu dia ikatan, Pak Hadril. ya. Nah, kalau kita ambil polanya fa'ala dia artinya tetap berada di perbatasan musuh. Jadi tidak connect. Jadi makanya diambil dari pola fa'ala sesuai dengan arti dari KKL-nya itu mengikat. Jadi kalau dia mengikat maka KBKK-nya adalah ikatan. Begitu Pak Hadril. Iya, ini yang tamar buta ini nih Pak dia. Kan kita sebut tamar buta kan, yang terikat itu tuh. Iya, ya kalau dilihat kan pola fa'ala kan agak berdekatan juga nih. Fa'ala ada tuh Pak dia, rabat, tapi tempat berada. Tempat berada ya. Menetap, menekuni. Ya, Ini ketetapan jadi nanti Pak dia kalau pola Itu ya. fa'ala ya. Jadi Bu Indah memilih pola fa'ala ya. Karena ikatan itu Pak Tunggal dia. ya. Karena ikatan, mengikat ikatan jadi KBKK-nya. Oh ya. Kalau begitu ya udah menyerah saya. Menyerah saya Bu Indah. Oke. Kalau enggak saya tadi mau bertahan dulu di pola apa. Lanjut. Lanjut Bu. Oke. Turhibuna bihi ya. Ini gini. Bi ini kan huruf jer. Ya. Ya, kan disebut huruf jer. Huruf jer itu kan merubah kata di belakangnya, kata benda. Untuk ini kan yang di belakangnya ini kan kata ganti ini kan? Ya. Kata ganti. Aslinya ini memang ini memang hi atau hu aslinya Pak dia. Karena dia sebagai objek jadi hi. Aslinya hu kan ada bi menjadi hi. Dia sebagai objek Pak Hadril. Sebagai objek. Jadi kalau gitu aslinya apa? Hu. Ya. Ya, hu. Ya, memang kalau saya lihat nih untuk dia laki-laki bisa hu, bisa hi. Tapi sebagai objek itu sebagai objek dia menjadi hi, bihi dengannya. Apakah merubah bi ini merubah kata ganti ini? Saya belum. Ya, buktinya merubah Pak dia. Itu kan merubah. Ya, karena kata ganti depannya tetap Pak Hadril. Tetap dia ya. tidak berubah. Oh, gitu ya. Ya. Lanjut. Mengenai adu wallah. Bagaimana membuat pola kata bendanya? Adu wallah itu. Ini pola kata bendanya fa'ulun. Cara membuat pola kata bendanya itu kan dari A2.
Jadi Akar kita katanya adawa. posisikan akar katanya adawa. Jadi kita posisikan bahwa a itu adalah fa, Fa. kemudian da itu ain, dan wawnya itu la. Jadi di sini adua. Nah, pada huruf ketiga itu terdapat tasdid, berarti ada dua juga huruf sianya. Nah, Wawunya. Pola. jadi waw pertama itu adalah waw pola, kemudian waw kedua itu waw akar kata. Jadi adua. Jadi dengan pola fa'ala maka adua itu adalah fa'ulun gitu. Satu wawnya huruf pola, satu wawnya itu pola akar, satunya yaitu akar kata. Iya. Jadi artinya pakai tasdid ini punya arti rupanya. Iya, Ya, dua satu pola, satu satu. kata. Iya, Iya. ya bisa dianggap dan juga ya sebenarnya bisa dikaitkan dengan tahsin, apakah terkait? Saya nggak paham juga nih. Tapi yang jelas secara gramatikal ini sangat mempengaruhi ya Ya. dalam pola. Tapi ada juga nanti pendapat orang jadi pola fa'ulun. Bisa juga fa'ulun. Tapi kita pilih fa'u, ya wawnya kan akar kata. Jadi akar katanya mati. Fa'ulun. Bisa aja. Nah, karena Rusia belakang itu macam-macam pendapat orang. Jadi kita pilih aja fa'ulun ya. Fa'ul. Ya. Ya, oke, lanjut. Ya, ini lanjut aja. Min dunihim. Ini kok dibikin KBKK khusus, alasannya apa? Duni. Karena tidak ada tanwin Pak Hadril pada duna itu. Dunan enggak ada. Oh, enggak ada tanwin. Kalau enggak ada tanwin berarti polanya apa? Fu'la. Oh, fu'la. Jadi tidak ada. Jadi khusus itu adalah tidak ada tanwin. Tetapi polanya pola fu'la gitu ya. Iya. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi min dunim karena ada huruf jar jadi berarti asalnya dana gitu kan. Karena Asalnya ada duna karena ada huruf jar sebelumnya menjadi duni. duni ya. Min duni. Ya, Oh iya. Ya, lanjut. La ta'lamuna ini sudah sering. Kalau umpamanya andai katanya la ta'lam apa artinya Bu Indah? Oh, kalau dia berarti dia tidak lengkap. Berarti dia artinya menggunakan jangan. Jadi janganlah engkau. Janganlah engkau mengetahui. Jadi kan Pak Hadril anta ta'lam. Kalau janganlah kalian ta'lamu waw sukun alif nanya hilang. Ya. Lanjut. Mantap Adil. Sama ini. Ya kamu. Allah. Tunfiqu ya. Ini terpotong nih. Kenapa terpotong? Itu karena sebelumnya itu ada huruf syarat, huruf ma itu di mana kemudian dia mensukunkan dari KKSAD setelahnya dengan cara membuang huruf na dan menggantikannya dengan alif. Nah, kemudian ya gitu Pak Hadril. Oh gitu ya, ada huruf syarat ya. Merupakan kalimat syarat. Iya. Dengan polanya af'ala. Tunfiqu, domah sukun kasroh Pak Hadril. Domah sukun kasroh. Ya. Ada apa beda terjemahannya pola fa'ala dengan pola af'ala? Kalau dia tuh polanya fa'ala, saya lihat dulu Pak Hadril. Tanpa melihat kamus. Laris, nafkah laris. Ya. Habis. Salah Pak Hadril. Takutnya salah. Jadi nafako itu dia sesuatu yang habis atau laris,
Nah, Untuk kalau berlubang dia bisa. kalau dianya polanya af'ala, dia menafkahkan atau membelanjakan harta, Jadi bisa atau dia membelanjakan. menghabiskan kan itu. Ya. Ya. Jadi bikin Maka KBPA-nya pola fa'ala dengan pola af'ala. makan Tolong buatkan KBPA pola fa'ala dan KBPA pola af'ala. Apa bedanya? Kalau KBPA pola fa'ala berarti rumusnya fa'ilun nafikun gitu. Kalau dia polanya af'ala muf'ilun munfikun Oh iya. tunggalnya. Ya. Lanjut. Nah, ini ketemu syai'in. Ini akar katanya apa, Bu Indah? Atau bagaimana cara mencari akar katanya? Oh, cara mencari akar katanya, kita posisikan bahwa sya itu adalah fa. Cara mencari akar katanya. Iya, cara mencari akar kata ya. Di sini kan udah jelas nih ada 3 hurufnya. Berarti hurufnya sya, ya, dan hamzah ya. Kemudian jadi ya di tengah kata sesuai dengan kaidah 1 huruf sya poin kedua itu, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Nah, di sini huruf ya itu akan berubah menjadi alif menjadi sya'a dari Iya. saya tadi. Ini betul-betul nih kaidah sya 2, kaidah 1.2. Ya. Ya, udah jelas. Ya, udah sesuai dengan modul. Terus lanjut. Fisabilillah. Ini kenapa KBSL Sabilillah ini, Bu Indah? Karena di samping dia di samping polanya fa'ilun, dia juga merupakan perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah itu adalah superlatif. Kalau KBKK nanti jalan Allah gimana cara jalannya? Ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Yuwafa. Apa alasan Bu Indah ini KKSAD pasif? KKSAD pasif dari untuk menunjukkan dia itu KKSAD ditunjukkan dengan ciri dari huruf KKSAD-nya itu yaitu yu di depan itu, kemudian pasifnya itu dengan melihat huruf KKSAD pertamanya itu huruf KKSAD-nya berharokat dhammah dan huruf kedua akar katanya fathah. Jadi jelas menunjukkan bahwa dia bentuknya KKSAD pasif. KKSAD aktifnya gimana? Kalau dia KKSAD aktifnya dengan pola af'ala berarti fa'ala yufa'ilu. Yuwafi. Wafi berarti Pak Hadril. Kasrah dia pada fa-nya itu. Iya. Oke. Ya, ini jawab syarat ini. Ya, jawab syarat aja. Kan aslinya yuwafa ada ya, ya. Jadi iya-nya tuh hilang, ya akar kata itu hilang. Artinya Jadi panjang fa-nya pada yuwafa. Ya, yuwafa ya. Jadi karena dia hilang jadi yuwafa, nggak panjang ya. Ya, jadi kan hilangnya ya di belakang itu kan Ini jawab syarat. Membantu kita bahwa ini adalah jawab syarat. Huruf kata jawab syarat, kata kan? Kata jawab syarat. Kalimat jawab syaratnya ya Pak. Kalimat ajinya Pak. Kalimat, bukan kata. Ya. Ini kan yuwafa itu kan kata. Kalimat jawab Pak. Ya, kalimat jawab Pak. Kemudian untuk terjemahannya ditambahkan dengan kata niscaya. Ya. Niscaya, ya, niscaya ya. Niscaya diberikan. Jadi maksud saya nih Pak Ustadz, untuk kata ini saja bukan kalimat, ini kan kata kan? Ini yang kita dalam Indonesia ya kata, tapi dalam Al-Quran udah lengkap kan ada tambah belakangnya juga, ilakum. Ya kalau masuk di belakangnya ya. Jadi satu kalimat bisa Pak, satu kata bisa. Oh gitu. Ada satu kata, kan satu kata dalam Al-Quran itu udah lengkap dengan subjek, predikat, objeknya. Iya. Misalnya ta'lamuna, kalian mengetahui kan udah lengkap kalimatnya itu. Iya, dengan pelakunya. Ada pelakunya. Iya. Bahasa Indonesia ya seolah nggak lengkap, tapi dalam Al-Quran lengkap ya. Oh begitu. Iya, begitu Pak Hadril. Kata-katanya ada 4 poin ya. Bahasa Indonesia cuma 1 poin kan. Iya.
Oke, makasih Pak Ustaz. Selanjut, wa antum la tuzlamuna. Ya, ini sudah biasa nih. Barangkali udah, Bu Indah, mantap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dep. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Hadril, Buya, terima kasih banyak, Masya Allah. Sama-sama Bu Indah, menurut istiqamah, salam keluarga Bu Indah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi diskusi kita dengan Pak Adil yang cukup panjang waktunya ya, sudah semalaman. Itu kurang sekian, dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum tersapa atau belum sempat menyampaikan sesuatu. Kami mohon maaf dan kami kembalikan pada Bu Siti Suprapti untuk melanjutkan